Halo, ketemu lagi di channel kami Legal Access dalam sesi tanya jawab hukum. Kali ini kita akan menjawab satu pertanyaan dari Pak Suryanto yang diajukan lewat situs legalaccess.com tentang akte otentik dan materai. Pertanyaannya begini, perjanjian kerjasama usaha antara penjual dan pembeli yang dimeterai tapi tanpa notaris, apakah masih bisa dikategorikan sebagai akte otentik? Oke, pertanyaan Pak Suryanto, sebuah perjanjian yang sudah diberi materai, tapi tidak dibuat oleh notaris, apakah bisa dikategorikan sebagai akte otentik? Di sini kita menangkap ada dua isu sebenarnya yang ditanyakan. Pertama akte otentik, yang kedua materai. Kedua isu ini sebenarnya secara langsung tidak punya hubungan, tapi keduanya bisa saling melengkapi. Sebelum menjawab pertanyaan dari Pak Suryanto tadi, pertama kita perlu membedakan dulu nih antara akta otentik dan lawannya akta non-otentik atau akta di bawah tangan. Sebuah akta otentik adalah akta atau surat yang dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan oleh atau di hadapan pejabat umum. Jadi sebuah akta otentik itu punya dua syarat. Pertama, ada dasar hukumnya, yaitu peraturan perundang-undangan. Dan yang kedua, akta itu dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum. Pertama, pembuatan akta otentik harus dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Artinya, peraturan perundang-undangan mensyaratkan bahwa suatu keadaan hukum atau suatu perbuatan hukum itu harus didokumentasikan dengan akta otentik. Misalnya, akta jual beli atau AJB dalam transaksi jual beli tanah. Secara hukum, transaksi jual beli benda tidak bergerak atau tanah, misalnya, tidak bisa dilakukan dengan perjanjian biasa. Transaksi jual beli tanah harus dibuat dengan akta jual beli atau AJB, yang bentuk dan ketentuannya sudah ditentukan secara khusus dalam undang-undang. Kedua, akta otentik itu harus dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum. Jadi akta otentik itu tidak bisa dibuat oleh para pihak sendiri. Misalnya AJB tadi. AJB itu harus dibuat oleh pejabat pembuat akta tanah atau PPAT sebagai pejabat umum. Atau misalnya lagi akta nikah. Akta nikah juga harus dibuat oleh pejabat kantor urusan agama atau pejabat KUA. Sebagai alat bukti hukum, akta otentik mempunyai nilai pembuktian hukum yang sempurna. Nilai pembuktian hukum yang sempurna artinya akta otentik itu harus selalu dianggap benar, kecuali ada pihak lain yang bisa menyangkal kebenarannya, tapi tentunya dia harus bisa membuktikan ketidakbenaran akta itu. Akta otentik mempunyai nilai pembuktian hukum yang sempurna juga karena akta otentik tidak memerlukan penjelasan lagi. Jadi apa adanya harus dianggap benar apa yang tercantum di dalam akta. Kalau akta otentik itu mau diajukan sebagai alat bukti hukum di pengadilan, maka akta otentik tidak memerlukan lagi bukti pendukung lainnya untuk membenarkan keadaan hukum atau hubungan hukum yang tercantum di dalam akta tersebut. Bedanya dengan akta di bawah tangan, akta di bawah tangan merupakan akta atau surat atau tulisan yang dibuat oleh para pihak sendiri, tidak melibatkan pejabat umum, dan undang-undang juga tidak menentukan satu bentuk atau format khusus dari surat tersebut. Misalnya surat perjanjian jual beli barang bergerak, seperti misalnya mobil. Dalam perjanjian jual beli mobil, tidak wajib harus ke notaris. Cukup dibuat oleh para pihak sendiri, bahkan bisa juga dibuat secara lisan. Nah, karena sifatnya akta di bawah tangan, tentu saja nilai pembuktiannya tidak sesempurna akta otentik. Kembali lagi ke pertanyaan dari Pak Suryanto tadi di awal, yaitu perjanjian jual beli yang dibuat oleh para pihak di atas materai, tapi tidak dibuat oleh notaris. Apakah ini merupakan perjanjian atau akta otentik? Hal itu tergantung dari jenis barang yang diperjualbelikan. Sepanjang barang yang diperjualbelikan itu adalah barang bergerak, maka perjanjian itu tidak perlu juga harus ke notaris. Cukup dibuat oleh para pihak. Jadi aktanya akta di bawah tangan. Meskipun akta tersebut atau perjanjian tersebut sudah diberi materai. Berikutnya mengenai materai. Materai sebenarnya tidak ada kaitannya dengan akta otentik atau keabsahan dokumen. Materai juga tidak berkaitan dengan sah atau tidaknya sebuah perjanjian. Materai adalah pajak yang dikenakan terhadap dokumen-dokumen yang akan digunakan sebagai alat bukti hukum. Atau singkatnya, materai adalah pajak dokumen. Ketiadaan materai pada sebuah dokumen tidak menjadikan dokumen itu menjadi tidak sah.
Cuma sebagai alat bukti hukum, dia dianggap belum bayar pajak. Demikian juga sebaliknya, sebuah dokumen yang diberi materai tidak secara otomatis membuat dokumen itu menjadi akte otentik. Karena syarat membuat akte otentik adalah akte itu harus dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum. Dan kalau Anda lupa untuk memberikan materai pada dokumen Anda, maka Anda tidak perlu membuat dokumen baru untuk perbuatan atau keadaan hukum yang sama. Anda bisa memperbaikinya dengan istilahnya permateraian kemudian atau nasegelen. Caranya, Anda pergi ke kantor pos, yang biasanya kantor pos besar, dan minta petugas kantor pos itu untuk melakukan permateraian kemudian. Tapi nanti Anda akan didenda yang besarnya sekitar 200% dari pajak materainya. Demikian informasi ini kami sampaikan. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Pak Suryanto tadi. Salam.